Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku tetap kuat. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku tetap kuat. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, balik lagi bersama saya Wahyu Edianoko di channel tutorial Tescom IQ. Di tutorial sebelumnya kita telah membahas tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada di bagian part ke-12. Namun di tutorial kali ini kita akan membahas tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada di bagian part ke-13. Kali ini kita akan membahas tentang rumus formula date and time. Oke, langsung saja kita buka program Excel-nya. Di tutorial kali ini silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rumus formula date, kemudian date value, time value is week 6, kemudian days 360, kemudian weekday, kemudian week 6, kemudian ada yang terakhir adalah convert. Oke, sebelum kita lanjut pada bagian 13, seperti biasa kita buka di tombol C-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada banyak sekali rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang nantinya kita akan membahas berkenaan dengan formula date and time. Nah, di sini kali ini kita akan membahas tentang rumus formula date and time. Nah, di sini ada dua warna macam rumus formula yang warnanya berbeda, yaitu ada warna biru dan warna kuning, dan fontnya berwarna merah. Dimana kedua warna ini ada perbedaan. Yang warna dasar biru ini rumus formula artinya belum pernah kita bahas dan belum pernah kita kaji dan belum pernah kita bedah berkenaan dengan fungsi rumus yang berwarna biru ini. Sedangkan yang kuning ini yang berwarna kuning dan fontnya berwarna merah, artinya rumus formula tersebut sudah pernah kita bahas di tutorial sebelumnya dan di tutorial kali ini. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita beralih ke sheet yang ke-13. Namun sebelum kita lanjut pada part ke-13 ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, langsung saja di part 13 ini langsung saja kita eksekusi di bagian part yang ke-13 ini. Nah, di sini ada fungsi rumus date, kemudian yang akan kita bahas kali ini ada fungsi rumus date, kemudian date value, kemudian time, kemudian time value, dan ISO week 6, dan rumus days 360. Nah, untuk langkah awal kita akan membahas tentang rumus formula date,
mana rumus formula DAT tersebut ini digunakan untuk menghasil nomor seri dari tanggal tertentu. Sebenarnya untuk fungsi rumus DAT di tutorial sebelumnya sudah pernah kita bahas, silakan kalian buka lagi di bagian part yang kedua. Kali ini kita akan mengkaji ulang berkenaan dengan rumus formula DAT, dan kita akan mengaitkan dan kita akan bandingkan antara rumus formula DAT dan DAT value dan beserta rumus formula tanggal yang lainnya. Oke, di sini di rangka yang pertama ini kita akan membahas rumus formula DAT-nya terlebih dahulu supaya dapat kita pahami dari awal sampai akhir. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada beberapa tabel yang berisi data, di mana data ini masih terpisah ya. Ada tanggal 23, kemudian bulan 3, dan tahunnya adalah 1989. Di sini kita akan mencari tanggal lahir berdasarkan tanggal yang sudah ditentukan, akan tetapi tanggal tersebut masih terpisah. Kita akan membuat tanggalnya di sini yang lengkap dengan fungsi rumus sama dengan DAT. Kemudian untuk IAR ini bisa kalian ketik secara manual saja, bisa kalian ketik 2020 misalkan, bisa kalian ketik seperti ini. Bisa, karena saya di sini sudah menyiapkan sebuah referensinya, maka tinggal kita klik di sel E8, kemudian month kita arahkan ke bulan 3, kemudian D-nya kita keliru ya. Untuk yang pertama year di sini tahun, kemudian month-nya di sini, kemudian day adalah tanggalnya, kemudian kita enter. Dia akan menampilkan tanggalnya, yaitu dimulai dari hari Kamis tanggal 23 Maret 1989. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, selesai untuk fungsi rumus formula DAT. Nah, karena demikian, misalkan kalian ingin merubah formatnya, silakan kalian pilih yang short DAT saja. Untuk merubah kembali, silakan pilih yang 14 Maret 2012, kemudian kita klik OK. Selesai untuk rumus formula DAT. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus formula DAT value. Perbedaannya antara fungsi rumus DAT dan rumus DAT value, di sini yang pertama perlu kalian ketahui, fungsi DAT value di sini digunakan untuk mengkonversi tanggal dalam bentuk teks menjadi nomor seri tanggal Excel. Nah, perbedaannya di sini. Nah, untuk formula DAT value di sini, ini akan mengkonversi data yang berisi tanggal, di mana tanggal tersebut formatnya berupa teks. Artinya teks data tersebut ini, jika data tersebut ini adalah kalian ketik secara manual. Untuk mengkonversi apakah rumus DAT value ini mengenali tanggal yang kalian ketik yang berupa teks ini atau tidak. Jika tidak, dia akan menampilkan value, yang artinya data tersebut tidak dapat dikenali. Oke, baik, langsung saja kita eksekusi supaya dapat kita pahami untuk rumus formulanya. Oke, kita ketikkan rumus sama dengan DAT value. Kemudian DAT teksnya kita arahkan ke tanggal yang akan kita convert atau kita konversi. Kemudian kita klik di sel L8, kemudian kita enter. Dia akan menampilkan formatnya yaitu 32590. Ini tampilan secara generalnya dia akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini contohnya ini menampilkan sebuah value. Mengapa? Karena di sini teksnya tidak dikenali oleh rumus formula DAT value tersebut. Supaya kita kenali, maka di sini perlu kita tambahi titik atau berubah
tanda strip atau garis atau garis miring. Jika kita rubah di sini titik, maka yang nilainya adalah value, dia akan berubah menjadi format teksnya adalah 0. Begitu pula jika kita beri tanda strip di sini, maka dia akan menampilkan formatnya 33.193. Oke, kita kembalikan karena kita akan membahas tentang rumus formula date value. Karena di sini berupa formatnya berupa general, kita akan kita konversi ke dalam format date. Caranya kita masukkan sama dengan date value, kemudian kita klik tanggal yang akan kita konversi, kemudian kita enter. Nilainya adalah 23 Maret 1989. Kemudian kita tarik ke bawah, nilainya adalah value. Ini juga value. Oke, selesai. Selanjutnya akan kita gulir ke rumus berikutnya, yaitu fungsi rumus time, di mana time ini digunakan untuk menghasilkan nomor seri dari waktu tertentu. Contoh ya, sebenarnya ini cara penggunanya sama dengan fungsi rumus formula date, kan, tetapi rumus formula time ini menghasilkan menghasilkan nilai berupa waktu. Akan tetapi cara penggunanya sama dengan fungsi rumus date. Baik, langsung saja, daripada lama-lama, langsung saja kita eksekusi rumus formula tersebut. Sama dengan time, kemudian hour ini adalah jam. Bisa kalian ketik secara manual, misalkan jamnya adalah jam 12 atau jam 24. Nah, karena di sini saya telah menyiapkan sebuah referensinya jam, maka hour ini adalah jam, maka kita klik jam yang ada di sel E26, kemudian titik koma. Menit, untuk menitnya yaitu 33 menit. Kemudian secondnya adalah 15 detik. Kemudian kita enter, dia akan menampilkan hasilnya adalah jam 1.33 AM. AM ini adalah pagi. Jika PM dia itu sama halnya dengan petang. Jika AM ini pagi, jika PM ini adalah petang. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Nah, contoh di sini adalah PM. Di sini 12, 11 ini adalah PM. Nah, contoh di sini jam 22 ini jam 10 malam. Jika ada PM ini yaitu jam 10.45 PM, artinya petang. Jika pagi atau siang yaitu jam setengah 2 AM, ini petang. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan ke rumus time value. Untuk time value di sini sama halnya dengan fungsi rumus date value. Cara penggunanya ini sama. Nilainya juga sama, yang membedakan dia adalah hari, yang untuk date value adalah hari berupa waktu, yaitu adalah hari, sedangkan time value ini berupa waktu adalah jam. Oke, langsung saja, daripada lama-lama, kita ketikkan sebuah rumus sama dengan time value. Time value ini digunakan untuk mengonversi waktu dalam bentuk teks menjadi nomor seri. Jika dia formatnya berupa teks dan dikenali oleh fungsi rumus time value ini, maka dia akan menampilkan sebuah format generalnya seperti ini.
Jika rumus formula tersebut tidak mengenali dengan teks tersebut, artinya teks ini diketik secara manual, dia akan menampilkan sebuah nilai adalah value. Contohnya ini 12 Januari 2021. Nah, ini tidak dikenali. Supaya dikenali, di sini ini value. Jika supaya dikenali untuk waktunya, maka di sini kita rubah dengan titik atau titik 2. Jika dikenali, dia akan menampilkan sebuah formatnya, yaitu format general. Secara general, yaitu dia akan menampilkan nilainya sebesar 0,947916667. Kemudian kita enter. Oke, kita akan kembalikan ke value. Selanjutnya kita konversi di sini dengan fungsi rumus formula sama dengan that value. Kemudian kita klik sel L26 untuk menampilkan sebuah tanggal dan tahunnya secara lengkap berdasarkan settingan yang ada pada laptop. Kemudian kita enter. Dia akan menampilkan jam 12 AM. Jika kita konversi berupa general, dia akan menampilkan konversinya adalah 0. Kemudian kita kembalikan ke time. Oh sorry, ini bukan that value ya, tapi time value. Time value. Dia akan menampilkan jam 1:30, 15. Kemudian kita enter ke bawah. Oke. Jika ini kita rubah dengan format general, nah di sini ini untuk format generalnya di sini. Dia akan berubah menjadi 0, ya. Untuk merubah ke time, maka kalian pilih time. Oke. Nih. Selesai untuk rumus time value. Selanjutnya kita gulir ke samping kanan. Kita akan lanjutkan ke fungsi rumus ISO-WEG6, dimana untuk fungsi rumus ISO-WEG6 ini digunakan untuk menghasilkan angka dari jumlah minggu ISO dari tahun untuk tanggal yang ditetapkan. Nah, artinya di sini jika kalian ingin mengetahui ini adalah hari Selasa, tanggalnya adalah tanggal 3 Januari 1989, maka jika kita konversi dengan fungsi rumus ISO-WEG6, dia akan menampilkan berupa angka bilangan 1. Mengapa? Karena di bulan Januari tanggal 3 Januari 1989 ini, ketika kita lihat kalendernya, ini masuk pada minggu pertama di bulan Januari. Kita eksekusi rumus formula tersebut. ISO-WEG6. Kemudian kita klik di sel R26 yang berisi data tanggal. Kemudian kita enter. Nah, dia akan menampilkan angka 1. Mengapa angka 1? Karena angka 1 ini berupa tanggal 3 Januari, dan 3 Januari ada pada minggu pertama di bulan Januari tahun 1989. Jika kita sorot ke bawah, pada tanggal 8 Januari dia akan berubah menjadi angka 2. Artinya di minggu kedua pada bulan Januari. Kemudian kita tarik lagi ke bawah, dia akan menampilkan angka 3 karena 18 Januari terletak pada minggu ketiga. Kita tarik lagi ke bawah, 26 Januari yaitu ada pada minggu keempat. Kemudian di 1 Februari dia akan menampilkan angka 5 karena di bulan tanggal 1 Februari ini ada pada minggu kelima dari tanggal atau bulan
selama hitungan selama 1 tahun. Dalam 1 tahunnya yaitu ada pada minggu kelima. Jika tarik Rabu bulan Maret, dia akan menampilkan angka 9. Karena bulan Maret tanggal 1 ini ya di awal, ini ada pada minggu ke-9. Kita tarik ke bawah lagi 13, ada pada bulan April, ada pada minggu ke-13, yaitu pada tanggal 1. Kemudian kita tarik lagi ke bawah, yaitu 1 Mei ada pada posisi minggu ke-18. Dan dimulai dari bulan Januari hingga sampai tanggal 1 Mei, yaitu ada pada posisi ke-8, minggu ke-18. Kemudian kita tarik Rabu 1 November, dia akan berubah menjadi 44. Berarti ada pada posisi ke-44 minggu. Kemudian kita tarik lagi ke bawah, yaitu yang terakhir adalah 48, terletak pada tanggal 1 Desember. Jadi dari tanggal bulan Januari tanggal 1 hingga sampai bulan Desember tanggal 1, ini terhitung minggu ke-48. Nah, disinilah fungsi rumus ISO W6. Di sini untuk menampilkan jumlah minggu pada setiap bulannya dalam hitungan bulan dan tanggal dalam 1 tahunnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi rumus DAYS 360. Sebelum kita melanjutkan pada fungsi rumus DAYS 360, kita akan gulir ke samping kiri. Kita akan mengulas kembali berkenaan dengan fungsi rumus time. Tadi ada fungsi rumus time. Nah, kemudian ada fungsi rumus date dan ada fungsi rumus day. Dimana untuk fungsi rumus time ini digunakan untuk menampilkan berupa tanggal, berupa waktu, sama dengan time. Misalkan hournya ini jam 22, kemudian titik koma, menitnya yaitu menit ke-30, kemudian detiknya yaitu ke 20 detik, kemudian kita enter. Ya, itu jam 10.30 PM. Jika kita ingin mengkonversi atau kita akan mengambil jamnya saja, maka kita fungsikan sebuah rumus sama dengan hour. Kemudian serial number-nya kita arahkan ke time dan kita enter, maka dia akan menampilkan yaitu adalah jam 12. Kita rubah ke format general. Adalah jam 22. Kemudian kita akan mengambil menitnya saja, yaitu menit ke-30 sama dengan menit. Kemudian serial number-nya kita arahkan ke tanggal waktu yang lengkap, kemudian kita enter. Menitnya adalah kita formatnya kita rubah ke general terlebih dahulu, menit ke-30. Selanjutnya kita akan mengkonversi tanggal time, akan kita konversi atau kita ambil detiknya saja sama dengan second. Kemudian serial number-nya adalah ini, kemudian kita enter. Setelah itu formatnya kita rubah pada format ke general, yaitu detik ke-20, jadi jam 22, 30, 20. Selanjutnya yaitu fungsi rumus day, di mana day ini sebenarnya sama, CTRL tambah plus titik 2. Ya, oke. Untuk menampilkan sebuah tanggal,
tinggal tekan Ctrl plus titik 2, dia akan menampilkan sebuah tanggal. Untuk formatnya kita beri format short date atau date yang lengkap ini. Kalian oke? Ya. Ini sama saja dengan fungsi rumus date. Tapi perbedaan antara date, tentunya untuk fungsi rumus date ini mempunyai fungsi tersendiri dibandingkan dengan sebuah tombol Ctrl plus titik 2, dimana fungsi rumus date ini dan Ctrl plus titik 2 ini akan menampilkan sebuah tanggal berdasarkan settingan yang ada pada laptop kalian, dan dia akan menampilkan tanggal hari ini saja. Untuk fungsi rumus date, coba kita ketikkan sebuah rumus sama dengan date. Nah, di langkah yang pertama sudah kita bahas berkenaan dengan fungsi rumus formula date. Kemudian kita masukkan 28 Oktober, kemudian monthnya bulan 10, D-nya adalah tanggal 28. Sorry, ini tahunnya adalah 2021. Oh, sorry, ini titik koma. Kemudian kita enter. Oke, sama. Oh, sorry, ini sebenarnya sama dengan fungsi rumus now. Dia akan menampilkan tanggal hari ini. Akan tetapi fungsi kontrol ini hanya berlaku untuk saat ini saja. Sedangkan now ini menampilkan sebuah tanggal yang lengkap berdasarkan tanggal hari ini dan berikutnya. Untuk fungsi now, tinggal ketikkan sama dengan now. Dan buka kurung, tutup kurung, enter. Ya, ini sini fungsi now digunakan untuk menampilkan sebuah tanggal yang lengkap berdasarkan tanggal hari ini dan hari berikutnya. Oke, selanjutnya day. Day ini, ini month, year, now, day. Oke, untuk day ini dimana day fungsinya sama dengan hour, menit, dan second. Kalau day ini digunakan untuk mengambil sebuah tanggal berdasarkan tanggal yang telah ditentukan, yaitu tanggalnya adalah 28. Selanjutnya month, sama dengan month. Month ini untuk mengambil bulan. Kemudian kita enter. Year ini adalah tahun. Kita akan mengambil tahunnya, yaitu tahun 2021. Oke. Selanjutnya kita beri rata tengah saja. Oke, selesai untuk fungsi rumus formula time, hour, minute, kemudian second, kontrol, fungsi tombol kontrol plus titik 2, kemudian day, month, year, now, dan date. Selanjutnya kita kulik ke samping kiri, yaitu berkenaan fungsi rumus days 360. Nah, perbedaan antara fungsi rumus days 360, maka kalau perlu kalian ketahui fungsi rumus day terlebih dahulu. Sama dengan days. Ya, fungsi rumus days di tutorial sebelumnya kita pernah membahas fungsi rumus days. Untuk ended kita arahkan di mana fungsi rumus days ini untuk mengambil selisih tanggal pada jumlah hari di antara dua tanggal tersebut. Contohnya di sini ya, days, kemudian ended-nya itu adalah tanggal mulai. Sedangkan start date itu tanggal selesainya. Kemudian kita enter. Wow, kok ini berdua. End date, tanggal selesai. Oh sorry, ini adalah end date. End date. Kemudian start date. Enter. Nilainya adalah 42. Nah, disinilah
fungsi rumus days. Selanjutnya fungsi rumus days 360, dimana untuk fungsi rumus days itu sendiri digunakan untuk menghitung selisih di antara dua tanggal tersebut. Nah, selanjutnya fungsi rumus days 360. Nah, untuk perbedaan antara fungsi rumus days 360 dan dengan days, yang membedakannya adalah kalau days ini menghitung banyaknya tanggal berdasarkan hitungan tahun sesuai tanggal kabisat. Misalkan di bulan Februari dia akan terhitung 28, sedangkan di 360 dia akan terhitung 30. Semuanya di bulan Januari sampai bulan Desember dia akan menghitung keseluruhannya adalah 30. Ini biasanya cocok banget untuk digunakan untuk menghitung tanggal, digunakan untuk para akuntan ya, akuntansi. Ini cocok sekali untuk akuntansi. Biasanya para akuntan biasanya menggunakan ini rumus days 360. Kalau ini secara umum yaitu kalau bulan Februari ini ada 28 hari, sedangkan yang ini akan di bulan Februari tetap akan kebaca 30 hari. Semua dimulai dari Januari sampai bulan Desember akan terhitung 30 hari. Sedangkan yang ini untuk days ini Februari, maka dia akan mengikuti bulan secara umumnya. Jika bulan Februari yaitu adalah 28, jika Januari ini 30, jika bulan April dia akan terhitung 30, jika Mei dia 31 untuk fungsi rumus days. Sedangkan days 360 dia tetap akan terhitung keseluruhannya, akan terhitung sekaligus yaitu adalah 30. Baik, langsung saja. Fungsinya sama dengan days 360, kemudian kita start date-nya tanggal mulai. Kalau untuk days tadi dimulai dari start date, kemudian end date-nya adalah tanggal selesai, kemudian kita enter. Nilainya adalah 41. Kalau untuk days tadi ini yaitu dimulai dari end date, bukan start date, tapi dimulai dari end date. Sedangkan days itu dimulai dari tanggal mulainya hingga selesai. Sedangkan yang days ini dimulai dari tanggal selesainya hingga tanggal mulai. Jadi kebalikannya. Jadi untuk days 360 ini kebalikan dari days. Kemudian kita sorot ke bawah. Nah, perbedaannya selisihnya di sini. Untuk days ini adalah 42 hari di bulan Februari. Jadi kalau yang ini terhitung 28, yang ini 30. Dia terhitung 30. Jadi selisih antara tanggal 1 ini sama bulan ini, bulan Januari ke Februari, kalau yang ini adalah 42, yang ini 41. Karena di days 360 ini terhitung dimulai dari setiap bulannya adalah 30 hari. Sedangkan yang ini menyesuaikan dengan tanggal secara umumnya. Jika Februari yaitu adalah 28. Jika Mei yaitu adalah 31. Nah, ini semuanya dianggap bulan tersebut yaitu adalah bulan sebanyak 30 hari setiap bulannya. Nah, di sini fungsi rumus days 360. Oke, untuk rumus formula selanjutnya kita akan lanjutkan ke fungsi rumus formula weekday. Di mana fungsi rumus formula weekday ini yaitu digunakan untuk menampilkan banyaknya hari dalam bentuk angka dalam hitungan setiap minggunya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Di sini contoh tanggal 29 bulan 10 2021 terletak pada hari apa? Hari Jumat. Dan di sini untuk hari Jumat ini
ada pada posisi terhitung mulai dari 0 ya sampai ke hari minggunya. Ini ada berapa hari gitu untuk fungsi rumus weekday. Langsung saja kita ketukan sama dengan weekday. Kemudian kita ambil format tanggalnya, kemudian untuk return kita kosongkan saja, yaitu ada pada angka ke-6, yaitu 6 hari. Kemudian ini sama dengan weekday, kemudian di sini 1 ya, yang barusan 0 kosong, artinya itu dikosongkan. Untuk returnnya kita kosongkan. Kali ini ya returnnya yaitu kita pilih yang 1. Di sini pilih yang nomor 1, yaitu number 1 terhitung dari mulai hari minggu, Sunday ini minggu, sampai ke 7. Jadi terhitung sampai 7 hari. Terhitung dari mulai hari minggu sampai ke hari Senin, ke Saturday. Untuk Saturday ini terhitung sampai hari Sabtu. Jadi terhitung dari mulai hari Minggu sampai ke hari Sabtu, yaitu untuk opsi yang ke-1, untuk tipe yang ke-1. Kita coba untuk tipe yang 1, maka dia akan terhitung sama dengan yang di samping, yaitu nilainya adalah 6 hari, sebanyak 6 hari, karena ini terhitung dimulai dari hari Jumat ya. Jadi dia akan menampilkan angka 6, yaitu 6 hari. Selanjutnya di tipe yang kedua sama dengan weekday. Serial numbernya kita arahkan ke tanggal, kemudian return tipenya yaitu ke 2. Kita pilih yang nomor 2, ini terhitung dari mulai hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian kita enter, nilainya adalah 5. Nah, untuk ini kalau terhitung dari mulai hari Senin, ini cocok sekali digunakan untuk kalian yang sedang belajar di sekolah, yaitu terhitung mulai dari hari Senin sampai ke hari apa ini, yang kedua, sampai hari Minggu ya. Kemudian kita pilih yang 2, maka akan terhitung sebanyak 5. Kemudian yang ketiga sama dengan weekday. Untuk yang 3 ini kita klik tanggalnya, kemudian kita pilih yang 3, terhitung mulai dari hari Senin, terhitung mulai dari 0. Yang barusan ini terhitung dari nomor 1 hingga sampai 7, sedangkan yang ini dari 0 sampai dengan hari Minggu. Kemudian kita enter, nilainya adalah 4. Jadi sebanyak 4 hari mulai dari hari Jumat ini. Jadi kalau udah dimulai terhitung dari hari Jumat, maka kita hitung Sabtu, Minggu sampai dengan hari ini. Untuk yang ketiga yaitu Sunday ini minggu, sebanyak 6 hari. Maka kalau kita pilih yang ketiga ini, maka dia akan menampilkan angka sebanyak 4. Selanjutnya sama dengan weekday. Kemudian serial numbernya kita ambil, kemudian
untuk tipenya kita pilih yang ke-11, kemudian kita enter. Ini sebanyak 5 hari. Untuk rumus weekday selanjutnya, weekday tanggalnya kita konversi, kemudian tipenya pilih yang 12, yaitu ini terhitung dimulai dari hari Selasa sampai dengan terhitung sampai ke 7 hari, yaitu Monday. Untuk Monday ini hari Senin, jadi dimulai dari hari Selasa sampai selama dalam 1 minggunya ini ada 7 hari. Jadi terhitung dari mulai hari Selasa sampai dengan hari Senin. Pada posisi tanggal ini 29 bulan 10, maka dia akan menampilkan sebanyak, kalau hari Jumat ini sebanyak 4 hari. Kemudian sama dengan weekday, kemudian serial numbernya kita arahkan ke sini, kemudian titik koma 13, yaitu terhitung dimulai dari hari Rabu sebanyak 7 hari. Dalam 1 minggunya ada 7 hari hingga sampai hari Kamis. Ya, kemudian kita enter, maka nilainya adalah 3. Yang ke-14 sama dengan weekday. Kita ambil tanggal yang akan kita konversi, kemudian kita pilih yang 15, kemudian kita enter. Kemudian yang terakhir, yang ke-15 sama dengan weekday. Dia akan menampilkan format tanggalnya dan sebanyak 15. Kemudian dia akan mendapatkan sebuah nilai sebanyak angka 1, yaitu 1 hari, sama dengan weekday. Yaitu 7, dia akan menampilkan angka 7, yaitu selama 7 hari. Yang terakhir sama dengan weekday. Serial numbernya adalah ini, format tanggal yang akan kita tentukan, yang akan kita konversi, kemudian Sunday hingga sampai Saturday. Kemudian kita enter, nilainya adalah 6, dan kita tarik ke bawah. Oke, selesai untuk fungsi rumus weekday. Langkah selanjutnya, di sini untuk fungsi rumus weekday itu sendiri digunakan untuk mengonversi nomor seri menjadi hari dari setiap minggunya yang berupa angka. Kemudian akan kita lanjutkan ke fungsi rumus yang selanjutnya, yaitu week 6. Untuk week 6 ini digunakan untuk mengonversi nomor seri menjadi angka yang menyatakan urutan minggu dalam 1 tahunnya. Nah, di sini katakan kita mempunyai tanggal seperti ini yang nantinya akan kita konversi. Yang akan kita konversi nantinya dia akan menampilkan sebuah nilai berupa angka pada tanggal 1 bulan 1, ini bulan Januari, terletak pada minggu keberapa. Gitu. Maksudnya untuk fungsi rumus week 6 ini akan menampilkan jumlah per minggunya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Untuk tanggal 1 bulan 1, maka kita akan memfungsikan sebuah rumus week 6. Kemudian format tanggalnya kita arahkan ke tanggal 1 bulan Januari. Kemudian untuk tipenya kita kosongkan saja karena di sini ini untuk tipenya kosong. Kemudian kita enter, dia akan menampilkan ke minggu ke-1 karena tanggal 1 bulan 1 ini ada pada posisi ke minggu yang pertama. Selanjutnya sama dengan week 6. Untuk week 6 serial numbernya ini, kemudian kita pilih
kita hitung dimulai dari hari Minggu, kemudian kita enter, nilainya tetap adalah 1. Karena pada tanggal ini, tanggal 1 bulan Januari ini ada pada posisi jika terhitung dimulai dari hari Minggu, maka ada pada posisi ke minggu ke-1. Kemudian sama dengan week 6. Untuk yang kedua, kita coba untuk format tanggalnya kita ambil, kemudian kita pilih yang kedua, terhitung dimulai dari hari Senin, kemudian kita enter, nilainya tetap akan memunculkan angka 1 karena dia akan menghitung pada posisi ke minggu keberapa dalam satu tahunnya, sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, yaitu tanggal 1 bulan 1 2021. Selanjutnya sama dengan week 6. Kemudian kita pilih yang 11 Monday, dia tetap akan menampilkan angka 1 sama dengan week 6. Pada umumnya di sini untuk returnnya biasanya kalau kalian ingin menggunakan, kalian pada umumnya kalian kosongkan saja 12, kemudian kita enter. Selanjutnya sama dengan week 6. Sama dengan week 6. Kemudian kita enter, sama dengan week 6. Kemudian kita enter 1. Selanjutnya sama dengan week 6. Kita enter, sama dengan week 6. Yaitu yang terakhir adalah 21. Kemudian kita enter, nilainya adalah 53. Jadi tanggal 1 bulan Januari ini ada pada minggu ke-53. Untuk 53 ini pada format tanggal sesuai dengan fungsi rumus formula week 6. Untuk serial numbernya adalah ini, kemudian untuk tipenya ini adalah 21. Dia akan menampilkan angka 53. Nah, ini dihasilkan dari mana, saya juga kurang paham tentunya. Untuk fungsi rumus week 6 ini untuk format yang ke-21 ini jarang digunakan. Ini untuk apa juga kurang paham. Pada umumnya untuk fungsi rumus week 6 ini biasanya menggunakan 0. Untuk tipenya ini kosongkan saja. Kemudian kita tarik ke bawah. Jadi jumlah berdasarkan kriteria tanggal yang telah ditentukan ini menampilkan pada posisi minggu keberapa dalam hitungan minggu, urutan minggu dalam satu tahunnya, ya. Jadi biasakan kalian menggunakan yang kosong saja, karena pada umumnya kita yang sering digunakan ini untuk tipenya kita kosongkan saja, atau boleh kalian menggunakan tipe yang pertama ini. Nah, untuk mencocokkan di sini kita lihat arahkan ke tanggal 9 bulan 2. Jika di tipe kosong sampai dengan 12 ini dia menghasilkan jumlah minggunya adalah sebanyak 7. Kita cek tanggal 9 bulan 2. Nah, ini jadi
ini terhitung minggu pertama dan ini yang adalah minggu yang kedua. Sedangkan kita hitung dimulai dari bulan Januari 1 2 1 2 3 4. Oh sorry, ini dimulai dari tanggal 1 ya. 1 2 3 4 5. Nah jadi ini ada pada bulan Januari, ini ada pada posisi kelima. Sedangkan yang di bulan Februari 1 2 untuk tanggal 9 hari Selasa ada pada posisi ke-7. Nah, sedangkan untuk tipe yang ke-13 ini terhitung dimulai ini ya, untuk 13 ini terhitung mulai hari 13 hari Rabu. Jadi dimulai dari hari Rabu. Kalau di sebelum hari Rabu maka dia akan masuk pada hitungan minggu ke-7. Kalau setelah hari Rabu maka dia akan masuk pada hitungan minggu ke-6. Kita ketikkan 13. Nah nih, ini dimulai hari Rabu. Nah untuk hari Rabu maka ini tidak terhitung. Untuk tanggal yang ini, tanggal 1 tidak terhitung karena posisi tanggal ini adalah 9. Jadi 1 2 3 4 5 6. Jadi yang terisi dalam satu minggunya ini penuh untuk posisi yang tipe 13. Sehingga fungsi rumus week 6. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi rumus formula yang selanjutnya, yaitu berkenaan dengan fungsi rumus fungsi rumus convert, di mana fungsi rumus convert ini digunakan untuk mengkonversi waktu dimulai dari format atau teks yang telah kita tentukan ya. Ini enggak ada keterangannya, biar saja kita pahami sendiri berkenaan dengan fungsi rumus formula tersebut. Nah, jadi untuk formula convert ini digunakan untuk mengkonversi misalkan konversi dari hari ke waktu, yaitu jam ke menit ke second atau detik. Selanjutnya untuk convert waktu ini juga bisa. Nah, langsung saja di sini yang pertama kita masukkan sebuah rumus sama dengan convert. Kita akan mengkonversi ini dari dari 31 hari jadi sebanyak 31 hari. Jadi dimulai dari sebanyak 31 hari kita akan mengkonvert berapa jam. 31 hari ini ada berapa jam, maka kita langsung saja untuk from unitnya kita pilih yang akan kita konversi. Karena hari di sini kita pilih yang day. Nah kemudian titik koma untuk hari ini yang nantinya ini kan kita akan mengkonversi hari ke jam, karena akan kita mengkonversi hari ke jam. Untuk from unitnya akan dikonversi ke manakah? Ini pada sel L64 ini ke hari ke, dari hari ke jam yaitu hour. Nah ini kemudian kita enter, nilainya adalah 744 jam. Jadi selama 31 hari ini sebanyak 744 jam. Ketika kita konversi dari hari selama 31 hari ini kita konversi ke jam, yaitu sebanyak 744 hari. 744 jam. Begitu pula dengan fungsi rumus kita akan mengkonversi rumus yang convert. Kita akan mengkonversi dari hari ke menit.
Nah, ingin mengetahui selama 31 hari ini ada berapa menit. Jika kita konversi dengan menit, maka di sini kalian pilih yang menit saja. Nih, MN, kemudian enter, yaitu sebanyak 44.640 menit. Jika kita ingin mengkonversi 31 hari ini sebanyak berapa detik, maka kita fungsikan sebuah rumus convert lagi. Kemudian kita pilih hari yang akan kita konversi. Kemudian kita pilih day. Nah, ini dari hari ke detik, second, kemudian kita enter, yaitu 2.678.400. Selanjutnya hour. Nah, kita akan mengkonversi sebaliknya, barusan dari hari ke waktu, yaitu waktu adalah jam, menit, dan detik. Kali ini kita akan mengkonversi dari jam ke hari, sebanyak berapa hari. Terus kemudian ini dari menit 36.000 menit ke hari, sedangkan ini 2.332.800 detik ke hari. Maka kita akan konversi dengan fungsi rumus convert. Nomornya adalah ini. Untuk from unitnya kita pilih yang tadi yang ini kita konversi dari hari ke waktu. Kali ini dari waktu ke hari. Jadi untuk hari yaitu hour. Hour ini adalah jam, maka kita pilih yang hour. Nah, ini ketika kita konversi dari hari dari jam 744 jam kita konversi ke hari, maka nilainya adalah kita konversi ke hari, maka nilainya adalah 31. Kita cocokkan dengan tadi, ini 31 hari, untuk jamnya adalah 744, sama. Selanjutnya fungsi rumus formula yang berikutnya tetap tinggal kita tarik ke bawah. Kita konversi 36.000 ke hari, nilainya ini untuk hari kita hapus, kita ganti detik. Untuk detik di sini kita pilih yang untuk menit, dari menit ke hari, yaitu MN ya, untuk menit. Kemudian kita enter, yaitu sebanyak 25 hari. Jadi 36.000 menit ini sebanyak 25 hari. Kemudian 2.332.800 detik ke hari. Tinggal kita tarik rumusnya ke bawah. Ini kita hapus, kita rubah ke dari detik ke hari. Detik adalah second, kemudian kita enter, nilainya adalah 27 hari. Oke, demikian untuk fungsi rumus convert, digunakan untuk mengkonversi yaitu dari hari ke waktu, dari waktu ke hari. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke fungsi rumus yang selanjutnya. Nah, untuk fungsi rumus ini adalah fungsi rumus workday. Untuk workday ini digunakan untuk menghitung untuk fungsi rumus workday ini digunakan untuk menghitung atau mengkonversi, atau ya untuk menghitung ya, untuk menghitung dan untuk menampilkan sebuah tanggal
end date ini akhir ya, akhir tanggalnya. Akhir tanggal yang telah sesuai dengan tanggal yang kita tentukan atau tanggal mulainya, kemudian jumlah hari. Nah, jika kalian bekerja di sebuah perusahaan, misalkan untuk menentukan batas tanggalnya, batas tanggal kerja, misalkan kerja di sebuah perusahaan. Nah, di sini jumlah kerjanya sebanyak 30 hari. Sedangkan ini start date-nya kerjanya mulai tanggal 2 Februari. Nah, jadi selama 30 hari ini bekerja, maka sampai batas akhirnya adalah tanggal berapa dia bekerja. Nah, untuk menentukan batas akhir kerjanya, maka di sini kita memfungsikan sebuah rumus workday. Kemudian start date-nya adalah ini, tanggal mulai dia bekerja. Kemudian untuk days ini adalah jumlah hari dia mulai bekerja, jumlah hari dia bekerja, jadi sebanyak 30 hari. Kemudian holidays ini dia bekerja sebanyak 30 hari dimulai dari tanggal 2 Februari. Ketika dia kurangi dengan tanggal hari liburnya, maka batas akhir dia bekerja adalah 13 Maret 2020. Jadi dari tanggal 2 Februari sampai 2020 dia mulai bekerja selama 30 hari bekerja, maka batas akhir bekerjanya dia adalah tanggal 13 Maret 2020. Jika batas akhirnya adalah 40, jumlah hari kerjanya adalah 45, maka dia akan merubah tanggal akhir. Batas akhir bekerjanya adalah 16 Juli 2020. Jika dia bekerja mulai tanggal 17 Juli 2020 dan masa kerjanya adalah sebanyak 20, maka sorry. Untuk ini kita rubah. Untuk ini kita rubah ya. Nah, ini kita rubah tanggal hari liburnya. Jika bertepatan dengan tanggal hari libur, maka untuk hari liburnya dia tidak masuk pada hitungan kerja karena hari libur. Kemudian kita enter, yaitu 16 Juli 2020. Kemudian untuk selanjutnya, jika jumlah masa kerjanya sebanyak 20 hari kerja, maka dan bekerjanya dimulai tanggal 17 Juli 2020, maka batas akhir kerjanya sampai tanggal 18 Agustus 2020. Isinya letak fungsi rumus workday. Selanjutnya rumus net workday, di mana rumus network days ini menampilkan jumlah hari selama dia bekerja sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, start tanggalnya tanggal berapa dan jumlah hari kerjanya tanggal berapa. Artinya rumus formula ini untuk network days ini adalah kebalikan dari fungsi rumus workday. Maka daripada itu, jika kalian ingin menentukan banyaknya dia bekerja dimulai tanggal 2 Februari 2020 dan batas akhirnya adalah tanggal 13 Maret 2020, maka dengan fungsi rumus sama dengan network days, maka untuk startnya ini, kemudian untuk end date-nya itu adalah ini. Untuk holidays ini jumlah tanggal hari liburnya. Hari liburnya kita blok, kemudian kita enter. Nilainya sebanyak 30 hari kerja, sama dengan ini ya, karena startnya dimulai tanggal 2 Februari dan end date-nya yaitu 13 Maret, sama dengan yang di atas. Hanya dia akan menampilkan banyaknya kerja dalam dimulainya tanggal dan batas akhirnya tanggal dia bekerja. Maka dia bekerja sebanyak 30
hari. Untuk rumus net workday berikutnya adalah 46 hari. Sorry. Oke. Ini untuk tanggal 4 Mei 2020 sampai 16 Juli 2020, maka di jumlah hari kerjanya sebanyak 46. 46 sih. Ini iya. Ini start date, kemudian untuk end date-nya itu adalah tanggal ini, kemudian untuk holidays itu kita arahkan ke tanggal ini. Oke, kemudian kita absolutkan, maka jumlahnya adalah sebanyak 46 hari. Ini perlu kita kunci juga. Ya. Wow, cuma ini ada selisih ya, selisih jumlah harinya ini ada selisih. Kok bisa selisih? Ini 4 Mei 2020 sama 16 Juli 2020. K78, K98. Ya, benar. Ada selisih tanggal ya antara fungsi rumus workday dan net workday, ini selisih tanggalnya. Dan jumlahnya ini ada perbedaan. Kalau ini 45, sedangkan yang ini nilainya adalah 46. Mungkin ada pergeseran tanggal atau hari sesuai dengan tahun kabisat ya. Mungkin gitu. Kemudian kita sorot bawah yaitu 21. Kok ini sih start date? Ini start date yaitu ke 108, kemudian titik koma L, ya sudah benar. Iya, ada selisih jumlah harinya. Kita coba ulang di sini. Kita masukkan untuk start date. Ini start date, kemudian end date-nya adalah ini. Kemudian untuk holiday kita arahkan ke hari liburnya, yaitu dimulai tanggal ini sampai tanggal ini. Ya, kemudian kita kunci, kita absolutkan, kemudian kita enter 30 hari. Iya, memang benar ada selisih tanggal karena ada hari liburnya dan pergeseran hari. Jadi ada sedikit selisih antara fungsi rumus net workdays dan workday. Jika di sini 46, maka 46 hari bekerja, dia akan terhitung 17 Juli 2020. Nah, di sini fungsi rumus net workdays. Oke, cukup sekian untuk fungsi rumus formula date and time pada program Microsoft Excel. Mudah-mudahan tutorial kali ini dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin mempelajari sebuah rumus formula pada program Microsoft Excel, dan mudah-mudahan di tutorial kali ini dapat dijadikan sebuah referensi bagi kalian, khususnya bagi kalian yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, baik itu di perkantoran, di sebuah lembaga pendidikan, dan berbagai instansi lainnya. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial singkatnya pada sore hari ini.
pada sore hari ini berkenaan dengan fungsi rumus formula pada program Microsoft Excel. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi berkenaan dengan rumus formula tersebut dan bagaimana cara menggunakannya. Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut pada program Microsoft Excel, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama dan kita pelajari bersama-sama berkenaan dengan fungsi rumus formula tersebut. Sekali lagi perlu saya ingatkan kembali dan perlu saya tekankan kembali, bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Dianoko mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali. Oke, untuk rumus formula selanjutnya kita akan lanjutkan ke fungsi rumus formula weekday. Di mana fungsi rumus formula weekday ini yaitu digunakan untuk menampilkan banyaknya hari dalam bentuk angka dalam hitungan setiap minggunya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Di sini contoh tanggal 29 bulan 10 2021 terletak pada hari apa? Hari Jumat. Dan di sini untuk hari Jumat ini ada pada posisi terhitung mulai dari 0 ya sampai ke hari Minggunya. Ini ada berapa hari gitu untuk fungsi rumus weekday. Langsung saja kita ketukkan sama dengan weekday. Kemudian kita ambil format tanggalnya, kemudian untuk return kita kosongkan saja, yaitu ada pada angka ke-6, yaitu 6 hari. Kemudian ini sama dengan weekday, kemudian di sini 1 ya, yang barusan 0 kosong, artinya itu dikosongkan. Untuk returnnya kita kosongkan. Kali ini ya returnnya yaitu kita pilih yang 1. Di sini pilih yang nomor 1 yaitu number 1 terhitung dari mulai hari Minggu, Sunday ini Minggu, sampai ke 7. Jadi terhitung sampai 7 hari. Terhitung dari mulai hari Minggu sampai ke hari Senin, ke Saturday. Untuk Saturday ini terhitung sampai hari Sabtu. Jadi terhitung dari mulai hari Minggu sampai ke hari Sabtu, yaitu untuk opsi yang ke-1, untuk tipe yang ke-1. Kita coba untuk tipe yang 1, maka dia akan terhitung sama dengan yang di samping, yaitu nilainya adalah 6 hari, sebanyak 6 hari, karena ini terhitung dimulai dari hari Jumat ya. Jadi dia akan menampilkan angka 6, yaitu 6 hari. Selanjutnya di tipe yang kedua sama dengan weekday. Serial numbernya kita arahkan ke tanggal, kemudian return tipenya yaitu ke 2. Kita pilih yang nomor 2, ini terhitung dari mulai hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian kita enter, nilainya adalah 5.
untuk ini kalau terhitung dari mulai hari Senin ini cocok sekali digunakan untuk kalian yang sedang belajar di sekolah, yaitu terhitung mulai dari hari Senin sampai ke hari apa ini, yang kedua sampai hari Minggu ya. Kemudian kita pilih yang dua, maka akan terhitung sebanyak 5. Kemudian yang ketiga sama dengan weekday. Untuk yang 3 ini kita klik tanggalnya, kemudian kita pilih yang 3, terhitung mulai dari hari Senin, terhitung mulai dari 0. Yang barusan ini terhitung dari nomor 1 hingga sampai 7, sedangkan yang ini dari 0 sampai dengan hari Minggu. Kemudian kita enter, nilainya adalah 4. Jadi sebanyak 4 hari mulai dari hari Jumat ini. Jadi kalau udah dimulai terhitung dari hari Jumat, maka kita hitung Sabtu, Minggu sampai dengan hari ini. Untuk yang ketiga yaitu Sunday ini Minggu, sebanyak 6 hari. Maka kalau kita pilih yang ketiga ini, maka dia akan menampilkan angka sebanyak 4. Selanjutnya sama dengan weekday. Kemudian serial numbernya kita ambil, kemudian untuk tipenya kita pilih yang ke-11. Kemudian kita enter. Ini sebanyak 5 hari. Untuk rumus weekday selanjutnya weekday, tanggalnya kita konversi, kemudian tipenya pilih yang 12, yaitu ini terhitung dimulai dari hari Selasa sampai dengan terhitung sampai ke 7 hari, yaitu Monday. Untuk Monday ini hari Senin, jadi dimulai dari hari Selasa sampai selama 7, dalam 1 minggunya ini ada 7 hari. Jadi terhitung dari mulai hari Selasa sampai dengan hari Senin. Pada posisi tanggal ini 29 bulan 10, maka dia akan menampilkan sebanyak, kalau hari Jumat ini sebanyak 4 hari. Kemudian sama dengan weekday, kemudian serial numbernya kita arahkan ke sini, kemudian titik koma 13, yaitu terhitung dimulai dari hari Rabu sebanyak 7 hari. Dalam 1 minggunya ada 7 hari hingga sampai hari Kamis. Ya, kemudian kita enter, maka nilainya adalah 3. Yang ke-14 sama dengan weekday. Kita ambil tanggal yang akan kita konversi, kemudian kita pilih yang 15, kemudian kita enter. Kemudian yang terakhir yang 15 sama dengan weekday. Dia akan menampilkan format tanggalnya dan sebanyak 15. Kemudian dia akan mendapatkan sebuah nilai sebanyak angka 1, yaitu 1 hari, sama dengan weekday. Yaitu 7, dia akan menampilkan angka 7, yaitu selama 7 hari. Yang terakhir sama dengan weekday. Serial numbernya adalah ini, format tanggal yang akan kita tentukan, yang akan kita konversi, kemudian Sunday hingga sampai Saturday. Kemudian kita enter, nilainya adalah 6. Dan kita tarik ke bawah.
Oke, selesai untuk fungsi rumus weekday. Langkah selanjutnya di sini untuk fungsi rumus weekday itu sendiri digunakan untuk mengonversi nomor seri menjadi hari dari setiap minggunya yang berupa angka. Kemudian akan kita lanjutkan ke fungsi rumus yang selanjutnya, yaitu week 6. Untuk week 6 ini digunakan untuk mengonversi nomor seri menjadi angka yang menyatakan urutan minggu dalam satu tahunnya. Nah, di sini katakan kita mempunyai tanggal seperti ini yang nantinya akan kita konversi. Yang akan kita konversi nantinya dia akan menampilkan sebuah nilai berupa angka pada tanggal 1 bulan 1 ini, bulan Januari, terletak pada minggu keberapa gitu. Maksudnya untuk fungsi rumus week 6 ini akan menampilkan jumlah per minggunya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Untuk tanggal 1 bulan 1 maka kita akan memfungsikan sebuah rumus week 6. Kemudian format tanggalnya kita arahkan ke tanggal 1 bulan Januari. Kemudian untuk tipenya kita kosongkan saja karena di sini ini untuk tipenya kosong. Kemudian kita enter, dia akan menampilkan ke minggu ke-1 karena tanggal 1 bulan 1 ini ada pada posisi ke minggu yang pertama. Selanjutnya sama dengan week 6. Untuk week 6 serial numbernya ini kemudian kita pilih ya, kita hitung dimulai dari hari minggu, kemudian kita enter, nilainya tetap adalah 1 karena pada tanggal ini, tanggal 1 bulan Januari ini ada pada posisi jika terhitung dimulai dari hari minggu, maka ada pada posisi ke minggu ke-1. Kemudian sama dengan week 6. Untuk yang kedua kita coba untuk format tanggalnya kita ambil, kemudian kita pilih yang kedua, terhitung dimulai dari hari Senin, kemudian kita enter, nilainya tetap akan memunculkan angka 1 karena dia akan menghitung pada posisi ke minggu keberapa dalam satu tahunnya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, yaitu tanggal 1 bulan 1 2021. Selanjutnya sama dengan week 6. Kemudian kita pilih yang 11 Monday, dia tetap akan menampilkan angka 1 sama dengan week 6. Pada umumnya di sini untuk returnnya biasanya kalau kalian ingin menggunakan kalian pada umumnya kalian kosongkan saja 12, kemudian kita enter. Selanjutnya sama dengan week 6. Sama dengan week 6. Kemudian kita enter, sama dengan week 6. Kemudian kita enter 1. Selanjutnya sama dengan week 6. Kita enter, sama dengan week 6. Itu yang terakhir adalah 21, kemudian kita enter, nilainya adalah 53. Jadi tanggal 1 bulan Januari ini ada pada minggu ke-53. Untuk 53 ini pada format tanggal sesuai dengan fungsi rumus formula week 6. Untuk serial numbernya adalah ini, kemudian untuk tipenya ini adalah 21, dia akan menampilkan angka 53. Nah ini dihasilkan dari mana, saya juga kurang paham tentunya. Untuk fungsi rumus week 6 ini untuk format yang ke-21 ini jarang digunakan.
Ini untuk apa juga kurang paham. Pada umumnya untuk fungsi rumus Wigner ini biasanya menggunakan 0. Untuk tipenya ini kosongkan saja, kemudian kita tarik ke bawah. Jadi jumlah berdasarkan kriteria tanggal yang telah ditentukan ini menampilkan pada posisi minggu keberapa dalam hitungan minggu, urutan minggu dalam satu tahunnya, ya. Jadi biasakan kalian menggunakan yang kosong saja, karena pada umumnya kita yang sering digunakan ini untuk tipenya kita kosongkan saja, atau boleh kalian menggunakan tipe yang pertama ini. Nah, untuk mencocokkan di sini kita lihat arahkan ke tanggal 9 bulan 2. Jika di tipe kosong sampai dengan 13 ini 12 ini dia menghasilkan jumlah minggunya adalah sebanyak 7. Kita cek tanggal 9 bulan 2. Nah, ini jadi ini terhitung minggu pertama dan ini yang adalah minggu yang kedua. Sedangkan kita hitung dimulai dari bulan Januari 1 2 1 2 3 4. Ini dimulai dari tanggal 1 ya. 1 2 3 4 5. Nah, jadi ini ada pada bulan Januari, ini ada pada posisi kelima. Sedangkan yang di bulan Februari 1 2 untuk tanggal 9 hari Selasa ada pada posisi ke-7. Nah, sedangkan untuk tipe yang ke-13 ini terhitung dimulai ini ya, untuk 13 ini terhitung mulai hari 13 hari Rabu. Jadi dimulai dari hari Rabu. Kalau di sebelum hari Rabu maka dia akan masuk pada hitungan minggu ke-7. Kalau setelah hari Rabu maka dia akan masuk pada hitungan minggu ke-6. Kita ketikkan 13. Nah, nih ini dimulai hari Rabu. Nah, untuk hari Rabu maka ini tidak terhitung. Untuk tanggal yang ini tanggal 1 tidak terhitung karena posisi tanggal ini adalah 9. Jadi 1 2 3 4 5 6. Jadi yang terisi dalam satu minggunya ini penuh untuk posisi yang tipe 13. Sudah fungsi rumus Wigner. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi rumus formula yang selanjutnya, yaitu berkenaan dengan fungsi rumus fungsi rumus convert, di mana fungsi rumus convert ini digunakan untuk mengkonversi waktu dimulai dari format atau teks yang telah kita tentukan ya. Ini enggak ada keterangannya, biar saja kita pahami sendiri berkenaan dengan fungsi rumus formula tersebut. Nah, jadi untuk formula convert ini digunakan untuk mengkonversi misalkan konversi dari hari ke waktu, yaitu jam ke menit ke second atau detik. Selanjutnya untuk convert waktu ini juga bisa. Nah, langsung saja di sini yang pertama kita masukkan sebuah rumus sama dengan convert. Kita akan mengkonversi ini dari dari 31 hari jadi sebanyak 31 hari. Jadi dimulai dari hari sebanyak 31 hari
kita akan mengkonvert berapa jam, 31 hari ini ada berapa jam. Maka kita langsung saja untuk from unitnya kita pilih yang akan kita konversi. Karena hari di sini kita pilih yang day. Nah, kemudian titik koma untuk hari ini yang nantinya ini kan kita akan mengkonversi hari ke jam, karena akan kita mengkonversi hari ke jam. Untuk from unitnya akan dikonversi ke manakah ini pada sel L64 ini ke hari ke, dari hari ke jam yaitu hour. Nah, ini kemudian kita enter, nilainya adalah 744 jam. Jadi selama 31 hari ini sebanyak 744 jam. Ketika kita konversi dari hari selama 31 hari ini kita konversi ke jam, yaitu sebanyak 744 hari. 744 jam. Begitu pula dengan fungsi rumus, kita akan mengkonversi rumus yang convert. Kita akan mengkonversi dari hari ke menit. Nah, ingin mengetahui selama 31 hari ini ada berapa menit. Jika kita konversi dengan menit, maka di sini kalian pilih yang menit saja. Nih, mn, kemudian enter, yaitu sebanyak 44.640 menit. Jika kita ingin mengkonversi 31 hari ini sebanyak berapa detik, maka kita fungsikan sebuah rumus convert lagi. Kemudian kita pilih hari yang akan kita konversi. Kemudian kita pilih day. Nah, ini dari hari ke detik, second, kemudian kita enter, yaitu 2.678.400. Selanjutnya hour. Nah, kita akan mengkonversi sebaliknya, barusan dari hari ke waktu, yaitu waktu adalah jam, menit, dan detik. Kali ini kita akan mengkonversi dari jam ke hari, sebanyak berapa hari. Terus kemudian ini dari menit 36.000 menit ke hari, sedangkan ini 2.332.800 detik ke hari. Maka kita akan mengkonversi dengan fungsi rumus convert. Nomornya adalah ini. Untuk from unitnya kita pilih yang tadi yang ini kita konversi dari hari ke waktu. Kali ini dari waktu ke hari. Jadi untuk hari yaitu hour. Hour ini adalah jam. Maka kita pilih yang hour. Nah, ini. Ketika kita konversi dari hari dari jam 744 jam kita konversi ke hari, maka nilainya adalah kita konversi ke hari, maka nilainya adalah 31. Kita cocokkan dengan tadi, ini 31 hari, untuk jamnya adalah 744, sama. Selanjutnya fungsi rumus formula yang berikutnya tetap tinggal kita tarik ke bawah. Kita konversi 36.000 ke hari, nilainya ini untuk hari kita hapus, kita ganti detik. Untuk detik di sini kita pilih yang untuk menit, dari menit ke hari, yaitu mn ya, untuk menit. Kemudian kita enter.
yaitu sebanyak 25 hari. Jadi 36.000 menit ini sebanyak 25 hari. Kemudian 2.332.800 detik ke hari. Tinggal kita tarik rumusnya ke bawah. Ini kita hapus, kita rubah ke dari detik ke hari. Detik adalah second, kemudian kita enter, nilainya adalah 27 hari. Oke, demikian untuk fungsi rumus convert, digunakan untuk mengkonversi yaitu dari hari ke waktu, dari waktu ke hari. Oke, selanjutnya kita kulik bawah, yaitu kita akan kita lanjutkan ke fungsi rumus selanjutnya, yaitu fungsi rumus formula workday dan fungsi rumus formula net workdays, dimana fungsi rumus workday ini digunakan untuk mengkonversi, untuk menampilkan batas akhir kalian bekerja. Misalkan di sini kalian bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah perkantoran mungkin, terus di sini ada semacam kegiatan di sekolah, dan telah ditentukan jadwalnya ya. Untuk jadwalnya kalian bagaimana? Untuk kalian di sini tanggalnya ini telah ditentukan, yaitu dimulai tanggal 2 Februari 2020 dan masa kerjanya ini sebanyak 30 hari. Sedangkan dimulai dari tanggal 2 Februari 2020 dan jumlah kerjanya ini sebanyak 30 hari, maka perlu kalian ketahui berapa sih jika kita bekerja dimulai tanggal 2 Februari, ketika kalian ditugaskan untuk menentukan banyaknya atau jumlah hari dalam satu tahunnya kalian bekerja. Jadi startnya dimulai 2 Februari 2020 sebanyak 30 hari kerja, maka batas akhir kerjanya adalah sama dengan workday. Kemudian start date kita arahkan ke sini, kemudian days-nya ini ke jumlah hari. Kemudian holidays ini tanggal atau hari libur kalian bekerja, karena hari libur nasional ini semuanya adalah tanggal merah, artinya tanggal merah ini adalah tanggal atau hari libur. Kemudian kita enter, maka batas akhirnya sampai tanggal 13 Maret 2020. Kemudian kita enter. Nah, setelah kalian temukan di tanggal 30, mungkin ada salah satu teman kalian yang ingin mengetahui kalau tanggal 4 Mei masa kerjanya dimulai tanggal 4 Mei 2020 dan jangka waktunya dia bekerja adalah 46 hari, maka batas akhir kerjanya ini tanggal berapa? Nah, jika ditanya batas akhir kerjanya, maka kalian tinggal tarik saja rumus formula tersebut ke bawah, karena di rumus formula yang pertama di baris pertama tadi sudah kita mereferensikan sebuah rumus formula workday. Kemudian kita tarik ke bawah, maka batas akhir kerjanya adalah tanggal 17 Juli 2020. Selanjutnya kalau ditanya lagi salah satu teman kalian, berapa sih sampai tanggal berapa sih tanggal mulai saya bekerja itu tanggal 17 Juli 2020 dan jumlah hari kerjanya jumlah hari kerjanya ini sebanyak 20 hari, maka dia ingin mengetahui batas akhir kerjanya itu dimulai berakhir tanggal berapa, maka tinggal kita tarik rumus formula tersebut. Maka batas akhir kerjanya yaitu dimulai dari tanggal 17 Juli 2020, maka batas akhir kerjanya adalah tanggal 18 Agustus 2020.
Selanjutnya yaitu fungsi rumus network day. Nah, untuk fungsi rumus network day itu sendiri di sini digunakan untuk menampilkan banyaknya hari dalam bekerja. Jika kalian bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah lembaga pendidikan memiliki sebuah kegiatan di mana kegiatan itu telah ditentukan tanggalnya dan jumlah dan batas akhir kerjanya, yaitu tanggal berapa, batas akhir kerjanya misalkan tanggal 2 Februari ini tanggal mulai bekerja, dan batas akhir kerjanya telah ditentukan yaitu tanggal 13 Maret 2020. Berapa jumlah hari dia bekerja. Untuk mengetahui banyaknya hari dia bekerja, kita memfungsikan sebuah rumus sama dengan network days. Kemudian start date. Setelah start date, kemudian kita klik end date-nya. Setelah end date, kemudian holiday, yaitu tanggal atau hari libur yang telah ditentukan di sebuah kalender secara umumnya, yaitu ada hari libur nasional, kita blok, kemudian kita absolutkan, kemudian kita enter, maka dia akan menampilkan sebanyak 30 hari bekerja sesuai dengan tanggal yang fungsi rumus workday. Jika kalian ditanya salah satu teman kalian, kalau saya bekerja tanggal 4 Mei 2020 dan batas akhir kerjanya tanggal 16 Juli 2020, maka saya bekerja sebanyak berapa hari? Adalah 46 hari. Salah, 46 hari. Yang membedakan di sini ada selisih antara fungsi rumus workday dan network days. Ini ada selisih tanggal. Kalau yang ini adalah tanggal 7, menampilkan sebuah tanggalnya yaitu 17 Juli 2020, sedangkan yang ini 4 Mei 2020 sampai dengan 16 Juli, sedangkan yang ini adalah 17 Juli akhirnya. Jadi ada pergeseran sebenarnya ya, kalau di sini kita samaratakan dengan yang di atas yaitu tanggal 17 Juli 2020, maka nilainya adalah 47 gitu. Jadi ada selisih antara fungsi rumus workday dan rumus formula network days. Jadi ada selisih jumlah harinya. Kan tetapi untuk start date-nya ini sama, untuk end date-nya ini juga sama. Sedangkan rumus network day ini ada selisihnya. Langkah selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Jika startnya ya 17 Juli 2020 dan batas akhir kerjanya 18 Agustus 2020, tinggal kita tarik ke bawah, dia akan menghitung jumlah banyaknya hari kerja yaitu sebanyak 21 hari kerja. Oke, saya kira cukup sekian pembahasan berkenaan bagaimana cara menggunakan sebuah rumus dasar pada program Microsoft Excel. Mudah-mudahan tutorial kali ini dapat bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi kalian yang ingin mempelajari sebuah rumus formula dasar pada program Microsoft Excel. Dan mudah-mudahan tutorial kali ini dan berkenaan dengan fungsi rumus formula pada program Microsoft ini dapat dijadikan sebuah referensi bagi kalian, khususnya bagi kalian yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, baik itu di sebuah lembaga pendidikan dan perkantoran yang lainnya. Mudah-mudahan dengan tutorial kali ini dapat bermanfaat, yaitu berkenaan dengan date and time pada program Microsoft Excel. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial singkatnya pada
malam hari ini bagaimana cara kita menggunakan sebuah rumus formula pada program Microsoft Excel. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi berkenaan dengan fungsi rumus formula tersebut dan bagaimana cara kita menggunakannya dan kapan rumus formula tersebut akan kita gunakan. Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan sebuah rumus formula tersebut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan perlu saya ingatkan kembali, bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial-tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Handoko mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.